أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali kita di majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu semua, Al-Quranul Karim ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan karuniakan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada perjalanan peradaban Islam, ya, pada perjalanan peradaban Islam, muslimin sudah lama sekali memimpin peradaban. Terakhir kali muslimin memimpin peradaban pada zaman Turki Utsmani. Setelah zaman Turki Utsmani, baru kemudian peradaban dilanjutkan oleh siapa? Sampai hari ini. Ya, pertanyaannya, setelah Turki Utsmani, itu peradaban muslimin yang terakhir. Kemudian peradabannya dilanjutkan oleh peradaban siapa? Sampai detik ini. Peradaban Yahudi. Jadi hari ini kita sedang berada pada peradaban Yahudi. Maka tidak heran ya kalau kita boikot produk Yahudi terlalu banyak. Ya, sampai kita bingung nih. Ya, sampai kita bingung, waduh, ini Yahudi, ini Yahudi. Ya. Sekalipun bukan diproduksi oleh Yahudi tapi mendukung penjajahan. Ya, ekonominya hari ini kita ekonomi Yahudi. Pendidikan Yahudi. Ya, apalagi Bu? Kira-kira ekonomi, pendidikan, politik Yahudi. Kesehatan, sistemnya Yahudi. Ya, makanya kan kesehatan itu mahal. Kalau dalam Islam kesehatan apa? Gratis. Ya, dalam Islam itu kesehatan gratis. Jadi hari ini kita berada di bawah kekuasaannya Yahudi. Oleh karenanya permasalahan yang ada di Timur Tengah, ya, yang ada di Timur Tengah, yaitu di Gaza, ya, itu sebetulnya permasalahan kita semua, permasalahan umat Islam, ya. Jadi ibaratnya hari ini Yahudi ini tinggal nelen semuanya aja, tinggal menelan semuanya, tapi di sini ada duri. Nah itu Gaza itu, jadi nggak bisa ketelan semua. Kalau Gaza itu udah ketelan semua, udah bisa jadi Arab Saudi juga kecaplok. Ya, jadi hari ini kita berada di bawah peradabannya Yahudi. Maka tidak heran sampai saat ini belum usai ya permasalahan dengan Yahudi. Bapak Ibu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia, memberikan
kenikmatan terbesar yaitu Al-Qur'anul Karim. Untuk siapa? Untuk umat manusia pada umumnya dan untuk muslimin pada khususnya. Ya, makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hudan linnas." Petunjuk bagi manusia. Maka Masya Allah, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, Bapak Ibu, ya, orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu pasti orang yang cerdas. Artinya, kalau kita mau cerdas, solusinya kita belajar Quran. Ya, kalau kita mau cerdas tuh kita belajar Quran. Saya lihat perkembangan dari beberapa jamaah yang saya langsung mengajar, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik itu tahsin qiraatil Quran, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maupun terjemahnya, Masya Allah, semakin kesini, ya saya lihat kecerdasannya semakin meningkat. Di beberapa kajian-kajian Al-Quran, ya, semakin berkembang, semakin cerdas. Maka Bapak Ibu semuanya, ya, kalau misalkan kita mau cerdas, itu tidak ada pilihan lain kecuali kita mempelajari Al-Quran. Pernah ada satu penelitian, ya, penelitian ini ingin menemukan kunci daripada kecerdasan umat muslim itu sebab apa? Karena apa muslimin menjadi cerdas? Kalau kita lihat dari sejarah peradaban Islam, kita kenal namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapa, Pak, Bu? Muadzin. Sebelum muadzin, budak. Ya. Setelah jadi muadzin apa? Kan wafat tuh. Rasulullah wafat, beliau sudah tidak lagi jadi muadzin. Ya. Beliau menjadi gubernur. Iya. Seorang budak karena mendapatkan sentuhan Al-Quran, otaknya menjadi cerdas. Ya, Bilal bin Rabah dari budak menjadi gubernur. Dan jika kita lihat satu persatu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka banyak sekali daripada yang latar belakang ekonomi, latar belakang keilmuan itu jauh dengan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Tapi dengan mendapatkan sentuhan pendidikan Al-Quran, mereka bisa menguasai dunia. Ya. Yang tadinya peradabannya primitif, ya, sampai peradaban besar sama sekali tidak melirik, ya, tidak melirik apa? Tidak melirik Timur Tengah ini, tidak melirik Hijaz, Madinah, Makkah. Sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan dua peradaban besar pada saat itu, Romawi dan Persia. Romawi Persia itu kan ibaratnya sekarang tuh Amerika dengan Iran, Rusia, begitulah ya. Jadi peradaban besar. Iya, jadi peradaban kecil itu mengalahkan peradaban besar. Karena apa? Al-Quran. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat. Ya, sudah memberikan isyarat kepada kita semua. Oleh karenanya tadi penelitian itu dilakukan oleh
Yahudi. Ini muslimin ini kenapa kok cerdas? Sampai peradabannya itu Masya Allah, gemilang. Andalusia, ya yang sekarang Spanyol. Andalusia itu, ya, peradaban yang gemilang ketika Eropa, ketika Barat, mereka tidak mengenal arti mandi. Kotor, ganggang itu sejarah mencatat di ganggang yang ada di Eropa itu, di Barat itu kotoran-kotoran manusia berserakan. Karena apa? Primitif. Tapi di Andalusia, muslimin sudah mengenal minyak wangi. Sudah mengenal apa? Sabun. Sudah mengenal keindahan-keindahan bangunan. Ya. Maka tidak salah ketika terjadi perang apa tuh? Salib ya. Mereka semangat sekali. Karena apa? Orientasinya materi. Ya, orientasinya kemewahan, orientasinya kecerdasan. Karena dulu ketika disebutkan muslimin, nah, itu yang terpikir oleh orang-orang pada saat itu mewah, bersih, tampan, cantik, cerdas itu. Kalau sekarang gimana? Muslimin, yang terbayang apa? Kumuh, ya, miskin, ya. Kalau dulu tidak. Ya, makanya mereka semangat untuk melakukan peperangan itu karena orientasinya orientasi materi. Dan pada saat itu muslimin sudah sangat maju. Bahkan sejarah mencatat muslimin itu sudah ada kendaraan roda 4 ketika zaman Andalusia. Saya nggak ngerti itu kendaraan roda 4-nya seperti apa bentuknya. Karena di zaman Andalusia itu penemuan pesawat terbang, sekalipun tidak seperti saat ini, lampu, ya, dan lain sebagainya. Ada rumah sakit namanya Bimaristan, rumah sakit Bimaristan. Nah, rumah sakit Bimaristan ini, kalau misalkan ada yang sakit, kemudian dirawat di situ, setelah selesai proses perawatan pulang itu dikasih uang. Kenapa dikasih uang? Karena sudah meninggalkan dan tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarganya selama sakit. Ya, jadi karena tidak bisa mencari nafkah karena sakit, akhirnya pulang itu sudah berapa hari nih di rumah sakit? 7 hari di rumah sakit, berarti dikali berapa gitu. Ya, jadi masih banyak Mas, jazakallah. Jadi tidak dibebani dengan pembiayaan, justru selesai pengobatan dan perawatan dikasih uang untuk dibawa ke keluarganya. Makanya sering ada yang pura-pura sakit. Ya, sering pura-pura sakit. Kalau ada yang pura-pura sakit gimana? Apa dokter tidak tahu? Tahu. Ya, dokter-dokter pada saat itu lebih cerdas daripada dokter hari ini. Bahkan peralatan bedah yang ada hari ini itu kan peninggalan Ibnu Sina. Peralatan bedahnya. Tapi mereka tidak jujur, Barat itu. Eropa itu tidak jujur. Mereka tidak jujur secara ilmiah. Banyak yang ditutup-tutupi. Oh, ini penemuan saya. Padahal aslinya dari mana? Dari muslimin. Coba kalau muslimin di buku-buku literaturnya itu, kalau bersumber dari bukan muslim disebutkan Aristoteles, Plato, siapa lagi tuh yang filsafat itu? Socrates, itu disebutkan. Muslimin itu jujur secara ilmiah. Ya, sangat jujur disebutkan. Oh, ini ilmu dari sini, ini ilmu muslim gitu. Beda dengan Barat. Barat hari ini menjadi besar itu karena muslimin. Ya, karena banyak sekali peninggalan-peninggalan yang
ditemukan oleh muslimin pada akhirnya yang menjadi hari ini, peradaban dunia hari ini. Nah, kalau misalkan ada yang pura-pura sakit, dibiarin dulu. Sebetulnya dokter tahu ini pura-pura sakit, dibiarin dulu karena dianggap tamu, dikasih makan. Setelah 3 hari, iya, tamu berapa hari? Kalau bertamu berapa hari? 3 hari. Makanya saya kalau ke rumah Pak Karim, ya, kalau saya belum 3 hari jangan suruh pulang. Masih sehari gitu ya, udah siapin makan gitu, saya makan. Ya, terus siapin tempat istirahat, misalnya istirahatnya di sini, gitu, jangan ditanya mau ngapain. Kalau udah 3 hari baru tanya ada keperluan apa, gitu. Nah, pada saat itu kalau sudah 3 hari baru tuh sama dokter dikasih tahu sebetulnya bapak nih nggak sakit, kita tahu. Nah, karena dalam Islam ini adabnya bertamu 3 hari, jadi bapak udah boleh pulang. Iya. Nah, pengujiannya kalau misalkan di Maristan itu, diujinya kalau misalkan ini udah sembuh atau belum nih. Diujinya itu dengan diberikan makanan yang paling dia suka. Kalau nambah, sembuh. Ya, kalau masih sedikit-sedikit gitu, nggak sembuh. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, ketika pasien ini masuk, betul-betul didata. Ya, pendataan itu sangat profesional. Itu rumah sakit Mimaristan. Masya Allah. Ya, dan terbukti ya, muslimin itu betul-betul peradabannya peradaban gemilang, cerdas. Makanya Yahudi kemudian yang diwakili oleh orang-orang Barat pada saat itu, mereka heran, ini kuncinya apa ini? Sebabnya apa ini? Kok muslimin ini cerdas? Akhirnya mereka melakukan penelitian dan ditemukan bahwa kecerdasan muslimin itu karena sebab 2 hal. Yang pertama apa? Bahasa Arab. Yang kedua, Quran. Makanya dari situ, ya, di perang dunia keberapa tuh? 2. Penjajahan itu kan sumbernya sebetulnya dari peradaban Yahudi sampai ke kita. Itu peradaban Yahudi. Penjajahan di mana-mana. Yang tadinya muslimin bersatu di satu wilayah dipecah-pecah. Ya, dipecah-pecah. Yang tadinya Israel tidak ada negara, dibuat negara. Itu kan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, terus apa yang mereka usung? Bagaimana muslimin ini jauh dari bahasa Arab dan Al-Quran. Akhirnya betul Pak Bu, jauhnya muslimin dari bahasa Arab dan Al-Quran menyebabkan kemunduran umat Islam. Ya, sekarang kalau kita cek hari ini di negara kita, kira-kira muslimin lebih banyak yang bisa baca Al-Quran atau tidak? Di sekolah-sekolah dasar negeri, kita kan umat Islam terbesar, mayoritas. Coba kalau kita cek di sekolah-sekolah negeri, belajar Qurannya dalam 1 pekan berapa kali? Bisa jadi nggak ada sama sekali. Atau mungkin ada sekali. Itu Quran. Bahasa Arab nggak ada. 2 minggu sekali di sini. 2 minggu sekali di Al-Falah ya. Jadi Bapak Ibu, sudah terbukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh Yahudi pada saat itu efeknya dirasakan hari ini. Bahwa betul rupanya muslimin sudah jauh dari Al-Quran, dari bahasa Arab, mayoritas tidak bisa bahasa Arab, bahkan sampai orang Arab sekalipun. Ya, terus gimana orang Arab di sana komunikasinya? Orang Arab hari ini
kalau kita umroh itu, mereka tidak dengan bahasa fusha, bukan bahasa apa namanya? Cek. Bukan bahasa Quran, bukan bahasa hadis. Bahasa apa? Amiyah. Bukan formal bahasanya. Ya, bahasa amiyah. Jadi bahasanya tuh campur-campur. Dari barat masuk. Jadi bahasanya bukan bahasa Quran. Kalau bukan bahasa Quran, maka potensi kecerdasan umat Islam akan nurun. Jadi jangan kira kalau kita ke Arab terus kita jago bahasa Arab yang bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa kitab-kitab. Kemudian kita komunikasi dengan orang Arab, belum tentu mereka bisa. Ya, belum tentu mereka bisa. Kenapa? Karena yang berkembang hari ini di Arab itu bahasa Amiyah. Ada bahasa Fusha, ada bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu diantaranya disingkat-singkat. Ya, kaifahaluka, kefhad, misalkan. Kefhad, nah, gitu-gitu. Terus macam-macam bahasa Amiyah. Saya aja belum paham bahasa Amiyah. Khois, gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi ditemukan bahwa kecerdasan umat muslimin ini hadir dari bahasa Arab dan Al-Quran. Maka jangan heran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang istiqomah belajar Quran, baik itu tahsin baca Quran, maupun yang terjemahnya hari ini, jangan heran makin kesini makin cerdas. Karena saya melihat perkembangan masing-masing murid di beberapa kelas itu. Betul, makin cerdas. Saya melihat, sekalipun tidak saya ukur dengan ukuran kecerdasan. Tapi saya melihat perkembangan cara berpikirnya, analisanya itu makin kuat. Padahal usia 50 tahun ke atas. Bahkan sampai usia 80 tahun pun ada itu. Iya. Itu ya, jadi kecerdasan muslimin itu karena bahasa Arab dan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Yusuf. Ya, surah Yusuf. Ayat keberapa tuh? 2. Ya, surah Yusuf ayat kedua. Bagaimana lafadznya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna, apa artinya? Sesungguhnya kami. Ya, inna sesungguhnya kami. Anzalna, kami telah turunkan. Inna anzalnahu. Apa hu? Hu-nya. Ya. Maksudnya anzalnahu itu kami telah turunkan Al-Quran. Jadi hu di sini adalah Al-Quran. Anzalnahu. Inna anzalnahu Qur'anan. Ya, Quran bacaan Arabian, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti bisa, berakal bisa, cerdas juga bisa. La'allakum ta'qilun, agar kalian cerdas. Jadi bahasa Arab dengan Al-Quran itu betul-betul mencerdaskan otak manusia. Iya. Orang-orang yang serius mempelajari Al-Quran, niscaya dia akan cerdas. Dan biasanya orang-orang non-muslim yang mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran itu biasanya orang-orang yang cerdas. Ya, orang-orang non-muslim. Ada penelitian membandingkan antara Quran, Taurat, Injil. Injil itu kan perjanjian baru, Taurat perjanjian lama. Dibandingkan nih yang lebih saintifik di antara 3 kitab ini, kitab mana?
Setelah diteliti, rupanya ditemukan bahwa yang lebih mendekati ini, kitab ini nih benar-benar saintifik, banyak ilmu-ilmu sainsnya. Nah, itu Al-Quran. Ya, itu udah ada penelitiannya. Maka orang-orang yang cerdas, bagaimana tidak? 1-2 kata di dalam Al-Quran yang hilang. Yang hilang tuh yang tidak ada, harusnya ada. Dari sisi kaidah bahasa Arab nih harusnya ada nih kalimatnya. Tapi kok ini kalimatnya tidak ada 2 huruf atau 1 huruf? Itu sama ulama diapain? Dicari. Sama ulama dicari. Oh, ternyata dapat. Contoh misalkan surah Ad-Duha. Ada spidol? Surah Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat ke-3. Bagaimana bunyinya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini apa? Oke, siap, jazakallah khair. Pak warna langsung ya. Sudah Pak, alhamdulillah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Penggal-penggal gimana? Ma wadda'a. Wa-nya bukan huruf. Ya, wa-nya bukan huruf. Wadda'a itu satu kata. Terus ka. Rabbu dong. Terus ka. Wa ma. Surah Ad-Duha ini surah terkait dengan ayat-ayat yang ingin memberikan kabar gembira kepada siapa? Rasulullah. Karena beberapa hari Rasulullah tidak mendapatkan wahyu, sempat terputus ya, saking rindunya Rasulullah dengan turunnya wahyu, akhirnya sakit ya, sakit. Terus ketika beliau sakit, beliau lama tuh tidak melaksanakan qiyamul lail ya. Terus beberapa tokoh kafir Quraisy pada saat itu mengejek Rasulullah. Wah, ini Muhammad ini ditinggal Tuhannya membencinya, Tuhannya marah kepadanya. Pertanyaannya, kok mereka tahu kalau Rasulullah sepertinya ditinggal oleh Allah karena lama tidak turun wahyu? Kok mereka bisa tahu ya? Rupanya diantaranya Abu Jahal, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Rupanya mereka itu terbiasa mencuri dengar, nguping ketika Rasulullah qiyamul lail. Iya, mereka mencuri dengar bacaan apa nih yang dibaca Muhammad. Kenapa kok begitu? Karena mereka merasakan kenikmatan daripada Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka tahu bahwa Al-Quran itu bukan tulisan, bukan karangan, bukan karyanya Rasulullah. Ya, mereka tahu bahwa ini adalah bukan dari manusia, dari Allah. Hanya mereka menutup diri mereka. Makanya ketika Rasulullah membacakan beberapa ayat di hadapan para sahabat, mereka banyak yang mendengarkan juga. Ketika sahabat sujud, mereka ikut sujud. Saking apa? Nikmatnya dengan bacaan Al-Quran. Maka ketika Rasulullah lama tidak turun wahyu, tidak menerima wahyu, mereka tahu bahwa ya Al-Quran ini udah lama nggak turun. Terus mereka menganggap bahwa Rasulullah
ditinggalkan dan Tuhannya marah. Apakah Rasulullah sedih? Amat sangat sedih. Karena apa? Satu, karena wahyu tidak kunjung turun. Dua, Rasulullah khawatir kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Tiga apa? Ini yang paling membuat Rasulullah sedih. Karena Rasulullah takut Allah itu benar-benar marah. Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilukai, Rasulullah pas ketika ke Taif itu. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah sedih? Rasulullah tidak sedih. Kata Rasulullah, kalau ini bukan karena engkau marah, aku tidak akan sedih. Ketika Rasulullah disakiti oleh penduduk Taif pada saat itu. Jadi yang Rasulullah takutkan itu Allah marah, Allah benci. Maka kemudian turunlah surah Ad-Duha. Jadi surah Ad-Duha ini temanya memberikan kegembiraan kepada Rasulullah yang sedang sedih. Rasulullah sedang sedih. Iya. Di ayat ketiga, bisa artinya apa yang, bisa artinya tidaklah. Wadda'a, dia meninggalkan. Apakah kamu, ya ini kata ganti menyambung, domir. Rabbu, Tuhan, kamu, dan tidak, qala, dia membenci. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidaklah dia membenci. Para ulama yang ahli bahasa, yang ahli Al-Quran, mereka melihat susunan kalimat ini ada yang kurang. Menurut ahli bahasa, ini nih ada satu kata, ada satu huruf yang tidak ada, yang harusnya ada. Huruf, ada satu huruf. Ada satu huruf yang harusnya ada, tapi di sini tidak ada. Dicari sama ulama ahli bahasa, sama ulama-ulama tafsir, cari. Ya, terus sebabnya apa? Kenapa kok Allah tidak menampilkan satu huruf ini? Ya, itu dicari lagi. Cari sebab-sebabnya. Kenapa tidak ditampilkan? Kira-kira huruf apa? Bukan. Huruf apa nih? K. Di mana K-nya di sini? Jadi menurut ahli bahasa mestinya ada K di belakang ini. Tidaklah, wada'a, dia meninggalkan kamu, Rabbu, Tuhan kamu, dan tidaklah, qala, dia membenci kamu, membencimu. Jadi tidaklah dia meninggalkanmu, Tuhanmu, maksudnya Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidaklah dia membencimu. Nah, ada Kak di sini nih. Harusnya. Tapi ada nggak? Nggak ada K-nya kan? Ulama mencari nih. Kenapa kok tidak ada? Itu. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran itu pasti cerdas. Dan pasti diberikan kecerdasan sama Allah. Buktinya ini. Kita juga mungkin nggak sadar kan? Ya, oh rupanya ada K. Akhirnya ditemukan sebabnya kenapa Allah tidak mencantumkan K. Apa sebabnya? Kalau kita lihat wada'aka, ini kan temanya tema antara Rasulullah dengan Allah yang saling mencintai, betul ya? Allah itu mencintai nabinya dan yang paling dicintai adalah Rasulullah. Demikian juga Rasulullah mencintai Allah. Ma wadda'aka, ada K-nya nggak di sini? Wadda'a artinya apa? Meninggalkanmu, pertanyaannya. Seseorang misalkan yang saling mencintai, mungkinkah dia saling meninggalkan pasangannya? Mungkin.
Seseorang nih saling mencintai, kemudian pasangannya meninggalkan dia, mungkinkah? Mungkin. Bapak-bapak mencintai istrinya, tapi kalau pas lagi kerja ditinggalkan di rumah. Ya, ibu-ibu mencintai suaminya, kalau pas lagi ngaji ke sini bisa ikut, bisa ditinggalin di rumah. Meninggalkan itu untuk seseorang yang saling mencintai itu wajar. Maka kak yang ada di sini tidak ada masalah. Ya, tapi kita lihat kak di sini itu setelah lafaz apa? Qala. Qala itu apa? Membenci, marah, apalagi murka. Lafaz kak saja. Kak di sini kita kembalinya kepada siapa? Nabi Muhammad. Lafaz kak saja Allah tidak rela dicantumkan di sini. Allah nggak mau nih lafaz kak di sini ada setelah kalimat qala yang artinya murka, yang artinya marah. Jadi Allah saja tidak rela kaknya Muhammad itu berdampingan dengan murkanya Allah, tuh nggak rela. Dari kalimatnya aja tidak, Allah tidak mau itu. Makanya di sini hanya qala saja. Sekalipun sesungguhnya pada saat itu Allah bukan nggak marah kok gitu. Kalau meninggalkan mungkin saja, sekalipun ayat ini Allah meninggalkan tidak? Tidak kan? Tapi meninggalkan itu mungkin saja bagi orang-orang yang, bagi seseorang yang saling mencintai. Tapi di ayat ini Allah pun tidak meninggalkan nabinya, tidak juga marah kepadanya. Kalau meninggalkan masihlah kaknya ini masih bisa berdampingan. Meninggalkanmu karena memang biasa orang yang saling mencintai itu meninggalkan pasangannya. Tapi marah Allah tidak cantumkan kak Nabi Muhammad di sini. Kalimatnya saja tidak dicantumkan di sini. Itu Quran. Ya, yang menemukan yang seperti ini orang yang cerdas. Pertanyaannya, kenapa kok ayat ini harus diawali dengan wadduha wal laili idza saja? Padahal ayat ini saja itu udah cukup memberikan Rasulullah gembira. Misalkan bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan Rasulullah khawatir kalau Allah benar-benar meninggalkan beliau dan Allah marah kepada beliau. Karena ada kekhawatiran. Apalagi dihembuskan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dihembuskan. Tapi kemudian Allah memberikan ayat ini. Tapi ayat ini diawali dengan kalimat wadduha wal laili idza saja. Pertanyaannya, kenapa kok harus wadduha wal laili idza saja? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa pembukanya wadduha? Nah, surah Ad-Duha itu surah tentang apa? Kabar gembira. Ya, penggembira. Ya, kabar baik. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah perasaannya apa? Sebelum dapat surah Ad-Duha. Sedih, gundah, sampai sakit. Orang tuh kalau sedih, kalau gundah, ya kalau pikirannya tidak menentu, itu ibaratnya dunia ini gelap. Sudah tidak ada jalan keluar lagi, udah sangat gelap gitu. Udah pikir, udah nggak ada solusi. Maka ketika Rasulullah sedih seperti itu, pertama kali ayat yang pertama yang Allah sampaikan, wadduha, demi waktu duha. Pertanyaannya, waktu duha itu karakternya apa? Seger, semangat, terang, bercahaya, mengalahkan kegelapan-kegelapan waktu sedih tadi itu. Apalagi waktu duha, semua manusia bergerak. Jadi Allah ingin menginginkan dengan kalimat wadduha, wahai Muhammad, bergeraklah. Ayo semangat gitu. Dengan kalimat semangat. Ya, hari ini terang, bercahaya gitu. Ya, jadi sebelum ini Allah memberikan motivasi dulu dengan Ad-Duha. Ya, Allah ingin memberikan semangat kepada Rasulullah. Terbayang ya, ketika Allah mengucapkan lafaz wadduha
demi waktu duha, maka Rasulullah juga paham bagaimana itu waktu duha. Bagaimana kondisinya waktu duha? Seperti apa waktu duha? Ya, rasanya seperti apa? Semangatnya bagaimana itu? Allah menginginkan itu. Ayo semangat. Jangan sedih terus. Ayo bergerak. Karena ayat ini turun setelah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu kita tahu, ya, Al-Mudaththir itu perintah Rasulullah untuk sebelumnya. Al-Mudaththir itu perintah Rasulullah untuk mendakwahi keluarganya. Ya, mendakwahi keluarganya secara terangan setelah Rasulullah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Setelah wadduha, ayat selanjutnya apa? Wal-laili idza saja. Wa demi atau dan demi al-lail waktu malam, idza apabila saja menyelimuti. Ya, dan demi waktu malam apabila menyelimuti. Loh kok setelah ad-duha Allah mengucapkan al-lail? Apa mungkin Allah ingin Rasulnya sedih kembali? Tidak. Ya, Allah menginginkan setelah cahaya yang terang, aktivitas bergerak, semangat, ada waktu malam yang memberikan ketenangan kepadamu. Ada waktu malam yang memberikan kenyamanan untukmu. Ada waktu malam yang kamu bisa bermunajat kepadaku. Ada waktu malam yang kamu bisa kembali berdiri, ya, melaksanakan qiyamul lail. Jadi, ayo, ada waktu malam nih, bangun lagi. Karena kan Rasulullah sempat tidak bangun melaksanakan qiyamul lail. Sempat terhenti, karena terhentinya wahyu. Jadi begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi ini salah satu contoh. Ada contoh yang lain, ya. Ada contoh yang lain, misalkan ada kalimat sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Ada lagi, ini kelanjutan ayatnya ada. Ada lagi sabbaha lillahi ma fis samawati. Wa-nya di sini ada wa-nya. Wa ma fi. Baik, sabbaha kita penggal ya. Sabbaha terus li Allah ma fi as-samawati wa al-ardi. Ini lafaz ini dari sini sampai sini ini terdapat di dalam Quran surah Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, itu Al-Hadid. Tapi ada juga sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ada maknya, ada fi-nya. Ini di dalam Quran surah Al-Hasyr. Kalimatnya, ayatnya mirip, tapi yang beda apa? Ma dengan fi. Ma itu apa yang? Fi di dalam as-samawat bumi, langit, wa dan al-ardi bumi. Surah Al-Hadid ini Bapak Ibu, ada kalimat ma dengan fi hanya pada as-samawat langit, tapi tidak ada pada kalimat al-ardi. Tapi surah Al-Hasyr ma fi-nya lengkap. Di kalimat langit ada ma fis samawati, pada kalimat bumi ada ma fil ardi. Ya, ada ma fil ardi, ma fi. Ma dengan fi di sini. Di Al-Hadid hanya ada as-samawati aja, ma fi-nya. Tapi Al-Hasyr di samawati ada ma dengan fi, di Al-Ardi ada ma dengan fi. Berapa huruf tuh? 2 huruf, ma dengan fi. Para ulama ngecek ayat ini kenapa diawali dengan ayat tersebut, surat ini kenapa diawali dengan tasbih tersebut, tapi kok ini mafinya hanya ada samawat ya? Kalau di Al-Hasyr kok mafinya ada dua-duanya? Dicek. Oh, rupanya di Al-Hadid itu, ya, di surah Al-Hadid itu mafinya ada pada apa nih Pak?
hanya ada pada kalimat as-samawat, kalimat ma dengan fi. Ma itu apa yang fi di dalam atau pada. Hanya ada pada langit. Rupanya Al-Hadid itu lebih banyak membahas tentang apa-apa yang ada di langit. Bahkan Al-Hadid ini artinya apa? Besi itu dari mana? Besi itu dari langit. Dilihat di surat Al-Hadid. Dan kami telah menurunkan besi dari langit. Wa anzalnal hadid. Dan kami telah menurunkan besi dari langit. Jadi besi itu bukan asli dari bumi, turun. Allahu a'lam. Yang jelas pernah ada penelitian dari unsur kimiawi dari murid yang ada di salah satu tempat. Bener Ustadz, saya belajar ilmu kimia. Dijelaskan bahwa unsur besi ini bukan dari bumi, tapi memang dia sama dengan unsur yang dari langit. Nggak sama dengan logam, nggak sama dengan emas, nggak sama dengan tembaga dan lain sebagainya. Rupanya beda. Itu besi. Dan Al-Quran sudah menyampaikan sekian ratus tahun lalu. Gitu ya, 1400 ya. Nah, kalau di surah Al-Hasyr, mafinya ada juga pada kalimat Al-Ardi bumi. Di surah Al-Hasyr itu lebih banyak pembahasan orang-orang yang ada di bumi. Pembahasan siapa? Pembahasan orang-orang Yahudi di pengusiran yang pertama. Bani Nadir. Jadi kalau ini yang Al-Hadid lebih banyak membahas tentang kehidupan langit, yang ada di langit, karena mafinya ada as-samawat. Kalau yang surah Al-Hasyr, mafinya juga ada pada kalimat Al-Ardi, lebih banyak membahas tentang apa yang ada di bumi. Ada ma dengan fi di beda surat, itu sudah memberikan apa? Petunjuk. Ini bisa dianalisa oleh orang yang cerdas atau orang yang Allah berikan kecerdasan. Caranya bagaimana? Semangat untuk mempelajari Al-Quran. Mohon maaf, saya hanya sampai Isya. Saya pun selain langsung, Pak, mohon izin ya. Oh, ikut mendoakan aja, Pak. Mudah-mudahan lancar ya. Oh gitu ya. Iya, pada Isya berarti ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Mahat, apaan? Ya, makasih banyak. Siap. Boleh. Oke. Kenapa tuh?